Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Iman Santoso, STMM. Beliau merupakan lulusan dari Magister Manajemen Universitas Indonesia dan juga saat ini masih aktif sebagai former ketua dan anggota pendiri Koperasi BMB Alumni UP dan juga Presiden Komisioner PT Gagas Nava dan dosen di Universitas Surapati dan juga bekerja sebagai CEO di Neuronesia Learning Center. Dan pada hari ini beliau akan menyampaikan materi mengenai memahami multikulturalisme dalam berekspresi. Kita akan tersambung dengan Pak Bambang. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Selamat Mbak Hasina, siang. Selamat siang Bapak, kita Pak berjumpa Hasana lagi. ya. Yang Kita ketiga kali, tapi saya grogi melulu ya kan Mbak Hasana. luar biasa. Bapak bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bapak. Tadi saya sudah memperkenalkan dan mungkin sudah siap untuk langsung memaparkan materinya. Insya Allah, insya Allah, Baik insya Bapak, Allah kami saya. persilahkan waktunya 20 menit ke depan untuk pemaparan. Baik, terima kasih Mbak Hasana. Saya coba berikan yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam hormat buat pejabat semua, pejabat pemerintah yang ada di Sumatera Barat, Pariaman khususnya, juga para narasumber yang terhormat, ada Pak Ferry dari dosen ilmu komunikasi, ada Pak Henry, Kepala Dinas Kominfo, Kota Pariaman, salam kenal semua Pak, salam hormat, Pak Eka Putra, juga tadi dengan KOL-nya Pak Doni ya, di Opinion Leaders. Mempersingkat waktu, izinkan saya share screen ya, Mbak Hasana. Silakan Pak. Nanti kalau ada tidak terlihat, ada apa-apa kasih tahu. Waktunya 20 menit seperti biasa ya, jadi jam 2.36 saya harus sudah selesai. Iya betul, nanti mohon izin saya mengingatkan di 5 menit terakhir ya Pak. Siap, siap, terima kasih. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Pak. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Saya seperti sebenarnya sama sih ya, artinya saya menyesuaikan tema sebenarnya. Jadi saya agak ubah sedikit memperkenalkan budaya Indonesia melalui dunia digital. Jadi nature-nya manusia itu otaknya balik lagi, memang kita harus hati-hati berekspresi, tapi takutnya kalau itu saya dulukan ke depan, jadi malah takut gitu ya. Padahal kita hari ini harus di dunia yang baru ini bukan lagi merebut kekuasaan, tapi lebih melayani. Pertama, yang kedua, kita memimpin, jangan memimpin bangsa, memimpin Asia Tenggara, bahkan someday mungkin memimpin dunia. Itu yang pendekatan baru adalah bagaimana mempengaruhi. Nah, bagaimana mempengaruhi negara atau budaya lain? Kita harus muncul. Walaupun rambu-rambunya nanti akan dibahas oleh para narasumber yang lain mengenai terutama etika, mengenai safety-nya, karena itu akan mengakumulasi budaya kita seperti apa gitu loh. Alhamdulillah sebenarnya bangsa Indonesia pada di dunia nyata itu sampai hari ini ya, walaupun mereka bilang developing countries, mungkin sekarang sudah sebagai termasuk negara yang maju gitu kali, tapi mereka sangat mengenal bahwa Indonesia itu bangsa yang ramah tamah. Itu fakta ya. Apa yang bisa berbeda ya di dunia digital ini bisa berbeda emang. Nanti kita coba bahas pelan-pelan. Nah, ini sudah diperkenalkan tadi, saya skip aja. Nah, saya selalu berangkat dari sini, digital disruption, karena kok dimatikan. Oke, saya Mohon share maaf screen Bapak, lagi ada nih. kesalahan teknis. Ya nggak apa-apa. Kalau gitu saya disable annotation. Oke. Jadi berangkat dari sini karena perubahan lingkungan global dunia tidak hanya di beberapa negara. Tidak ada satu bangsa negara yang bisa menghindar perubahan lingkungan, terutama perubahan disrupsi disrupsi teknologi atau technological disruption atau khususnya digital disruption. Nah, memang ini ya harus kita sadari bahwa sebenarnya
new normal itu bukan karena pandemi. Lawrence itu tahun 2013 bahkan sudah memberitahu gitu ya bahwa perubahan yang terjadi terus semakin cepat bahkan terjadinya. Mungkin kalau dulu setiap generasi berbeda kali perubahannya terasanya, tapi mungkin sekarang satu generasi bisa kita mengalami beberapa perubahan yang signifikan terjadi. Kita nggak bisa acuh tak acuh ya. Jadi sebenarnya perubahan yang terus terjadi didefinisikan oleh Warren Barnes, nanti bisa di searching, di browsing, dan Barnes ya. Jadi dua orang itu di ilmu kepemimpinan tahun 1987, tapi nggak ngetop ya. Ngetopnya setelah dipakai oleh tentara Amerika Serikat. Jadi US Army War itu lagi itu menghadapi perang dingin ya, Navy SEAL tahun 2002 gitu. Akhirnya mereka mendefinisikan, memanfaatkan konsep ini dan sehingga terkenal bahwa diidentifikasi perubahannya itu terus bergejolak, penuh ketidakpastian, kompleks dan ambigu. Sementara Oxford tunanya yang volatility itu diganti dengan turbulensi, kompleks itu disikapi lebih positif dengan novelty suatu pembaruan. Terus kemudian Ian Wood menambahkan 2D. D pertama adalah disruption, D kedua diversity. Jadi digital disruption terutama itu akan akan mengakibatkan diversity semakin kompleks. Nah, kebetulan Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika dari dulu dari Sabang sampai Merauke kita paling ahli tuh ngomongin keberagaman diversity. Namun yang kita harus waspadai, yang kita harus jangan lengah itu sebenarnya dulu gitu ya, sebelum ada dunia digital. Begitu ada dunia digital, tantangannya semakin berat karena diversity-nya semakin kompleks. Bayangkan dari Sabang sampai Merauke warga Indonesia memiliki hak yang sama, nanti dibahas di akhir-akhir slide ini. Akses informasi selamat, yang penting mereka megang gadget gitu ya, terus punya sinyal, dapat sinyal baik itu berbayar maupun yang gratis. Bahkan anak di bawah umur 5 tahun, 6 tahun, kalau dia pegang, dia bisa. Nah, ini keterlibatannya orang tua sangat diperlukan untuk generasi bangsa ke depan. Jadi, sementara latar belakang literasi bacanya belum kita benahi, gitu ya, latar belakang pendidikannya beragam, jadi kompleksitas itu semakin rumit ya. Apalagi 10-20 tahun terakhir kita benar-benar alhamdulillah sudah berada di alam demokrasi di mana semua orang mengomong gitu. Jadi ini suatu menurut saya suatu perhatian khusus alhamdulillah melalui Departemen Kominfo ini pemerintah RI serius ingin mengejar ketertinggalan literasi digital. Saya setuju banget gitu. Walaupun kegaduhan di dunia digital itu ya tidak lepas dengan permasalahan literasi baca. Alhamdulillah beratas buta huruf berhasil, tapi apakah PR literasi baca sudah selesai? Nah, itu jadi pertanyaan karena berdampak sekali gitu. Nah, Jepang saja yang sudah dibom gitu ya, dua kota besarnya terus bangkit dikenal sebagai negara teknologi, 10 tahun terakhir dia terasa tertampar gitu ya. Speed itu kayaknya lambat gitu ya. Nah, oleh karenanya coba kalau kita browsing misalnya di industri otomotif sudah bukan Toyota lagi nomor satu, tapi mulai Tesla gitu kan. Nah, akhirnya Jepang merumuskan Fukuda itu ada bisa dicek jurnalnya sudah listing itu di tahun 2020. Di situ dibilang tidak lebih penting kemajuan teknologi digital, tapi lebih penting lagi manusianya itu sendiri. Jadi berangkat dari literasi digital ini atau digital skill, nanti ke digital ethics, variabelnya dari sendiri ke bersama, dari sendiri yang informal ke formal. Seringkali tuh kita maunya biar gak grogi informal gitu ya, bla bla bla. Tapi kadang-kadang kebablasan bahwa ini di ruang publik, jadi nggak etis. Atau kebablasan semua dikasih. Informal kan seperti misalnya saya di Facebook tulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, semoga hari ini lebih baik dari hari sebelumnya dan seterusnya gitu. Tapi bukan berarti kita akrab sama semua orang terus kita berikan semuanya alamat email dan segala macam, tanggal lahir yang kita nggak perlu kasih tahu. Nah, jadi perubahan ini kita apa nih? Kita sikapi it's good news or bad news gitu kan.
Nah, yang paling penting nih bahwa nanti catat bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua partisipan di sini bisa browsing dengan kata-kata MNS, maaf, MNS singkatan Mirror Neuron System, di mana perilaku masyarakat itu sangat menular. Apalagi mungkin nanti penelitian lebih lanjut membuktikan dari makanannya, dari tropisnya. Kita kalau dulu dibilang monkey brain-nya kita rame gitu loh. Jadi emotion is contagious itu dari dulu didefinisikan, tapi secara neuroscience proven bahwa sangat menular, cepat banget gitu loh. Nah, satu sisi potensi kita tinggi. Indonesia itu manusianya cerdas sebenarnya. Dan alhamdulillah science proven sebenarnya tidak ada membedakan manusia Indonesia, Amerika, Kanada, kita given dari mulai lahir dikasih 130 miliar. Jadi nggak ada yang givennya jadi bodoh jadi apa. Tapi setelah kita lahir kita harus beradaptasi dengan lingkungan. Dari makanan, tidak hanya orang tua, dari alamnya yang tinggal di gunung, di pantai berbeda semua. Dan hari ini digital itu datang untuk memudahkan kita hidup, bukan sebaliknya. Jadi mulainya dari digital mindset. Dan digital adalah untuk memudahkan hidup, memajukan bangsa ini. Itu yang harus pikirkan gitu kan. Nah, kalau dia berdampak positif, kita nggak usah lebih bahas. Harusnya memang kita sikapi positif. Contohnya pandemi. Saya justru malah memanfaatkan kok banyak perubahan yang kita bisa dapat ya. Buktinya salah satunya hari ini kita bisa mau tuh ngumpul di depan komputer gitu ya. Jadi lebih dekat dengan teknologi. Selain lebih higienis, lebih sosial, lebih religius karena takut mati ya semua jadi baru sadar manusia ini jadi nggak sombong gitu. Kita tuh fragile sama sesuatu yang nggak kelihatan kita banyak yang meninggal. Yang kita doakan jangan sampai ya mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Bahkan kita jadi mencintai back to nature gitu kan. Nah, untuk ketenagaan teknologi ini, jadi bagaimana nyikapinya gitu loh. Dulu ada FaceTime, ya kan? Masih ingat kan dulu ada apalagi banyak itu video ada Skype gitu kan. Tapi kan nggak semua orang pakai. Dulu bahkan banyak melabelkan ya. Sekarang ini tidak ini yang harus ditinggalkan. Bahwa nggak ada tuh labelnya, nggak ada yang given. Orang dulu dibilang introvert, extrovert, nggak ada tuh. Bisa dilatih, semua bisa dilatih. Jadi jangan lagi bilang, saya gaptek. Enggak. Science proven. Ya. Neuroplasticity dan konsep neuroplasticity bahwa manusia otaknya berubah terus. Setiap saat. At any ages. Jadi belajar kapan saja. Bahkan ternyata kalau udah di atas 50, 60, 70, belajar itu justru memaintain kita tidak pikun, nggak kena penyakit demensia, Alzheimer, Parkinson, dan seterusnya. Jadi rumusnya apa? Kita harus saling berkoneksi, silaturahmi, tapi sesuatu yang buat yang positif. Buat jangan bergunjing negatif, bikin hoax, segala macam. Itu catatannya. Indonesia ada satu potensial SDM-nya adalah kita belum maksimal dalam kolaboratif. Kolaboratif intelligence itu harus dibuktikan bahwa kita oke. Kalau manusianya pintarnya sudah dibuktikan ya, walaupun mungkin kita harus memproduksi PhD mungkin setahunnya 10.000 kali ya, biar di atasnya Malaysia dan seterusnya. Jadi bagaimana menyikapinya itu kata kunci. Karena stres mempengaruhi otak kita. Stres pertama itu dibutuhkan. Karena stres itu sebenarnya berdampak pada hormon kortisol. Banjir kortisol di kepala itu memutus-putuskan hubungan antara sel otak neuron yang listrik tadi. Terus bahkan bisa bikin mati sel otaknya. Tapi sebenarnya untuk keseimbangan, ini kan keseimbangan metabolisme tubuh. Kalau di kepala namanya keseimbangan homeostasis. Itu kortisol diperlukan, tapi jumlahnya sedikit. Nah, itu yang kita bilang stres yang baik, namanya eustress, yaitu meningkatkan daya resiliensi. Namun seringkali gurunya, seringkali orang tuanya, pimpinannya nggak mengerti batas ambangnya, sehingga dia masuk ke level 2, jadinya stres yang jelek, yang bikin bodoh gitu ya. Kalau cuma HP akses tuh hipotalamus, pituitary, adrenal, cus gitu ya, sakit perut doang gitu nggak apa-apa. Misalnya ada bos lewat, mulas ada bos karena saya belum bikin PR gitu. Tapi ini umpan balik ke atasnya, namanya negative feedback, itu menstimulus memproduksi kortisol berlebih sehingga memutuskan tadi sel otak bahkan mematikan sel otak. Yang lebih parah lagi itu kalau terjadinya menahun. Banyak di kota-kota besar sebenarnya warganya itu banyak yang nggak kelihatan stres tapi kecil-kecil. Tapi menahun, menumpuk, akumulasi, makanya tiba-tiba sakit jantung lah yang terus dijadi kambing hitam kan gitu. Walaupun perlu penelitian lebih lanjut. Chronic stress itu banjir kortisolnya menumpuk. Kalau hanya bikin bodoh masih mending kalau kata orang Jawa. Tapi ternyata merusak, mengacak-acak sistem imun tubuh manusia. Itu yang
harus kita perhatikan. Jadi perubahan itu kita seperti ngelihat ini aja, main ombak. Itu bule-bule datang, turis-turis asing datang ke Jawa Timur, ke Bali, cari ombak yang tingginya 4 meter, 5 meter, makin tinggi makin oke. Dia senang sekali berselancar, happy. Nah, kita bagaimana? Kalau kita nggak menyesuaikan, kita kayak nggak bisa berenang, bahkan tergulung ombak, bahkan bisa meninggal gitu. Perubahan seperti itu. Kita mau tergilas ombak, akhirnya kita mati, atau kita justru maju, berselancar, justru kita happy. Nah, itu yang harus kita mindsetnya dari situ. Jadi, apalagi punya tools namanya digital. Jadi sekali lagi, kalau saya sering tularan ke teman-teman tuh, digital tuh mempermudah, bukan bikin sulit, bukan bikin sulit. Jadi jangan create problem. Tapi masalahnya digital ini kayak alat tuh apa ya? Amplifier kali ya. Dia mengamplifikasi, booster ya, memboosting. Memboosting apa? Memboosting semua perbuatan kita, baik itu perbuatan positif maupun negatif. Masalahnya itu, gitu loh. Jadi saya coba merumuskan nanti ini saya membawakan yang digital culture baru hari ini, nanti saya akan develop, saya akan janji ke teman-teman gitu ya. Jadi perubahan lingkungan itu tadi kan ada VUCA, ada TUNA, ada DIFUKADI. Yang terakhir aja saya tulis DIFUKADI tadi di pertamanya disruption ya, di keduanya diversity. Nah, terus sama kayak pandemi. Pandemi itu kan bagian dari perubahan. Saya dari tahun lalu udah bilang, siapa yang bisa menggaransi tahun depan pandemi berhenti? Saya bilang gitu. Walaupun kita doanya secepatnya. Terus pertanyaan kedua, siapa yang bisa menggaransi kalau pandemi selesai tidak ada lagi kejadian malah petaka yang lebih dahsyat. Walaupun kita tidak menginginkan, kita mendoakan. Artinya kita harus punya menaikkan mental ini, kita tangguh gitu loh. Kita harus, ya walaupun kita nggak boleh arogan. Tapi kita harus siap. Karena Allah Tuhan ternyata memberikan brand kita yang dia punya kemampuan untuk beradaptasi. Tadi neuroplasticity tadi. Gitu. Nah, jadi apa aja sih? Kita harus open mind. Biar berpikiran tumbuh. Kita harus agile. Harus mental tangguh, mental toughness, ketangguhan mental. Kita harus belajar, dan belajar. Ini Indonesia untung banget. Kita ada satu karakter, satu prinsipal. Yang orang-orang mereka mungkin di negara lain lagi nyari-nyari prinsipnya apa. Bahkan mau ngadopsi kita. Jadi saya kemarin diskusi sama Justus Sutanto. Mungkin Justus Sutanto pernah membantu Yudi Latif ya. Saya bilang begini, coba tularkan kok ke teman-teman generasi milenial, generasi XYZ. Saya dulu kita bikin buku nama Komunitas Indonesia. Indonesia itu punya visi misi Indonesia cerdas berakhlak mulia. Bikin buku namanya Gen C. Gen C-nya diplesetin sebenarnya Gen C, generasi C. C itu sama dengan XYZ. C itu connected. XYZ. X. Baik Pak, mohon maaf waktunya 5 menit lagi. Oke. X itu adalah yang main Facebook, mungkin ya. V itu yaitu Instagram. Z itu yang main Snapchat generation ya, yang apa TikTok segala macam. Jadi saya bilang Pancasila tuh nilainya tidak berubah. Tapi the way to communicate, bagaimana mengkomunikasikannya, mengedukasinya, udah harus berbeda. Karena alamnya berbeda gitu loh. Ini yang jadi tantangan besar. Saya percepat ya. Jadi yang paling penting di zaman modern ini, literasi digital udah menjadi kemampuan umum yang harus dimiliki. Tapi jangan tiba-tiba ngetren, wah literasi digital, sementara literasi bacanya begini. Nggak bisa. Itu kayak bangunan gitu ya. Jadi literasi bacanya harus ditingkatkan. Jadi ini juga berapa kali, paling mudah saya ingat kalimat isit digital, pakai bahasa Inggris nggak apa-apa. IS-nya information system, IT-nya information technology, yang membedakan teknologinya. Tapi kita kan nggak mau terjebak di teknologinya, walaupun teknologinya harus diproduksi karena kita cinta buatan sendiri. Tapi paling penting adalah pemanfaatannya, pemanfaatan di software, di hardware, di jaringan, di database. Jadi di Pancasila sila ketiga, Persatuan Indonesia hari ini nggak usah diragukan sebenarnya, walaupun harus kita maintain. Tapi yang paling penting adalah kesatuan big data harus dipikirkan, gen strategi di situ harusnya. Nah, yang terakhir brandware. Brandware ini mewakili warga atau masyarakat Indonesia. Saya cepat, ini sebenarnya yang menjelaskan Indonesia tadi bahwa otak itu plastis, jadi kuncinya untuk memintarkan itu menghubung-hubungkan sebenarnya. Jadi kita belajar learning, unlearning, and relearning. Jadi mungkin kalau ini kan materinya dibagikan, kalau pusing dengan gambar ini, gambar yang sederhana yang ini. Jadi learning itu prinsipnya adalah menyambung-nyambungkan. Oleh karena itu kalau kita punya orang tua, kakek, nenek, yang usianya mungkin senior sekarang di atas 80 kali, jangan disendirikan di rumah. Dia harus sering ketemu orang.
Orang lama dia retrieve memori, bagus sinapsnya jadi termaintain, ketemu orang baru dia creating new synapse gitu loh. Nah, kalau unlearning ini lo mendisconnect, memberhentikan kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Jangan lagi bilang kita punya budaya jelek. Nggak ada, budaya itu semua positif. Budaya adalah menurut saya adalah kebiasaan yang dijalankan hari demi hari, minggu, bulan, tahun sampai puluhan tahun, tapi yang positif. Kalau ada dibilang negatif, misalnya Microsoft punya survei kita paling tidak sopan, itu artinya kita harus perbaiki. Kita bisa relearning. Nah, ini yang paling penting. Jadi penguatan karakter bangsa, digital citizenship sebenarnya pengamalan Pancasila. Kita udah punya, tinggal pengamalannya aja. Nah, kalau di dunia nyata kita nggak amalkan, dunia digitalnya kita akan berantakan. Karena itu prinsip kita, itu karakter kita. Budaya digital itu bagaimana komunikasi zaman now-nya. Cintai produk dalam negeri tetap kita. Nanti hak-hak digital kita paparkan ya. Nanti ini kita lihat dokumentasi Christian. Jadi, kalau kita main gambar, kok ini larinya ke sini lagi. Maaf, saya coba ini kalau loncat sebentar ya. Saya percepat. Ini videonya nggak usah dulu. Ini contoh-contoh kasusnya. Jadi yang paling penting untuk berbudaya digital, bahwa digital tidak segalanya, tapi dia tools yang kita harus manfaati. Baik di digital marketing, sosial media, Facebook Messenger. Hari ini kita secara tidak sadar sudah masuk ke online learning. Nanti bayar-berbayar itu pakai uang digital. Saya tanya Pak Ferry, Gubernur BI, bagaimana Pak bank 5.0 itu udah nggak ada bank streaming dan seterusnya. Ini kegiatan upacara digital, contohnya gitu ya. Ini kalau kita manfaatin untuk digital marketing, kita harus promosikan Indonesia juga dengan konsep yang keren dong, jangan cuma cara-cara teknologinya gitu ya. Nah, perilaku apakah berubah? Nah, ini kan 6 poin ini kan penting ya. Itu kita harus manfaatin momen. Jangan udah dikasih 1 tahun 2 tahun kita nggak manfaatin momen gitu ya. Nah, ini perubahan perilaku ya, paling bawah itu paling sulit. Walaupun hari ini good news-nya adalah DNA aja bahkan bisa dirubah. Jadi DNA sebenarnya paling sulit, belief paling sulit. Udahlah, jangan main-main di ranah yang sensitif, yang nggak bikin maju gitu loh. Kita berdebat yang untuk kebaikan. Bagaimana manusia Indonesia lebih cepat. Indonesia sudah dikenal paling kuat, kekuatan yang ditakuti di Asia Tenggara ini. Kita akan bangkit gitu, karena kita punya sumber alam yang paling kaya. Tinggal SDM-nya kita kejar gitu ya, supaya kita unggul gitu kan. Jadi kalau saya adopsi nih dari Stephen Robin, pola nilai bersama kerja dan asumsi dianggap sebagai cara yang tepat untuk berpikir bertindak dalam suatu bangsa. Nah, ini lihat hak digital, saya ambil ini dari literasi yang sudah ada di Kominfo gitu ya. Hak untuk mengakses kita harus perhatikan, hak berekspresif dan seterusnya. Sebenarnya ini pengejauhan Pancasila aja. Bukti-bukti Pancasila kalau kita pelajari terus, kita amalkan, nanti ke digitalnya lebih mudah. Tapi kalau kita belum masuk ke sana, kita berantakan. Dan selebihnya, contoh, saya dapat sesuatu yang positif kan dari budaya ya. Saya dulunya nggak suka menulis. Kita belajar menulis, belajar baca, bisa melalui dengan tools ini. Dari mulai kita nggak bisa, akhirnya bisa. Saya masuk di Kompasiana, saya punya target 100 tulisan. Alhamdulillah sekarang udah 880 tulisan, nanti bisa dibaca. Jadi yang paling penting menyikapi disrupsi perubahan itu, pertama otak tuh suka novelty, sesuatu yang baru. Tapi baru sekali juga stres. Jadi modern-modernnya dunia, kita punya jati diri. Bangsa lain nggak punya jati diri. Kita jati diri kita Pancasila itu kuat. Yang kedua, familiarity. Otak kita suka yang familiarity. Tapi kalau gitu-gitu terus, bosan, boring. Nah, ini apalagi anak-anak generasi yang sekarang. Terus suka prediktif. Jadi kita perlu 5 tahun ke depan, 10 tahun feedback ya. Lucunya kalau kita komen kan kita suka di feedback, tapi maunya feedbacknya yang positif, yang konstruktif. Kalau destruktif nggak suka, stres lagi. Manusia suka reward, dan yang paling penting tadi menular, budaya menular, karena ada mirror neuron system. Jadi ini nanti bisa dilihat, contohnya tadi ada virtual reality. Jadi Pancasila harus masuk ke sini. Sekarang training itu udah nggak pakai kelas-kelas manual, udah pakai virtual reality. Wah, itu impact-nya ke limbik, mantep banget. Tapi sayang, VR 360 di YouTube sudah mulai ada. Nggak ada tuh tentang Pancasila. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Filmnya apa gitu loh. Augmented reality-nya gimana? Mixed reality-nya gimana? Ini yang harus kita bangun dong untuk generasi ke depan.
Jadi ini yang terakhir nih Mbak, sifat-sifat manusia seperti imajinasi, kreativitas, intuisi, emosi, dan etika menjadi hal yang lebih penting di masa depan. Mereka ngejar ke sana, artificial intelligence plus knowledge management, mereka nanti robot-robot itu punya perasaan. Masa kalah sama robot? Ya kan? Masa robot beretika, kita santun. Kan Indonesia udah dikenal santun duluan. Nah, itu yang paling penting. Tapi nggak usah takut. Brain making machine, not machine making brain. Itu yang paling penting. Nah, apalagi kalau kita punya jati diri yang kuat. Nah, ini slide terakhir yang paling penting adalah ternyata di dalam digital ini juga hati-hati. Kan kita mau mempromosikan Indonesia, ya kan? Ternyata informasi di kepala setiap manusia science proven, dia nggak di treatment yang sama. Makanya saya tuturan ketentuan media, hati-hati. Katanya media Anda netral. Netral itu bukan memberikan 50 positif, 50 negatif. Karena 95 yang positif, berita yang 95 positif itu bisa kalah dengan 5 negatif. Jadi saya dukung tuh Presiden bilang banjir informasi positif. Kerja keras kita. Dan ini bukan hanya PR pemerintah. Ya kita sebagai masyarakat ikut terlibat. Saya rasa itu aja. Saya kembalikan ke moderator. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang telah meluangkan waktu untuk berbagi informasi mengenai memahami multikulturalisme Mohon maaf dalam ya berekspresi. kalau ada salah ngomong, mohon maaf. Iya Pak. Dan terima kasih, kami ucapkan terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi, dan juga tentunya tadi dari apa yang Bapak sampaikan, pada intinya memang Pancasila itu menjadi penguat ya Pak ya, untuk kita bisa beretika. Bagaimana kita harus beretika, yaitu dari butir-butir Pancasila yang memang harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari, begitu ya Pak ya. Betul. Kita sebenarnya negara yang beruntung memiliki nilai-nilai seperti Pancasila, tinggal kitanya saja nih yang mau mengimplementasikan itu. Pancasila bisa beradaptasi dengan kemajuan digital. Ya betul Pak. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin nanti akan kita sambung kembali di sesi tanya jawab, dan kita akan beralih ke narasumber yang kedua. Bagi orang-orang yang ingin menyampaikan informasi, tujuannya baik, tapi akhirnya terjerat dengan undang-undang ITE. Baik. Dia dalam keadaan tidak tahu. Baik Pak Rahmat. Mohon untuk dinyalakan kameranya supaya lebih interaktif lagi, dan kita akan langsung tersambung dengan Pak Bambang. Halo Pak Bambang. Ya. Ya Pak, tadi Pak Rahmat bertanya mengenai YouTuber yang terjerat Undang-Undang ITE karena membagikan sebuah video berkaitan dengan mungkin kritik begitu ya. Ya, saya coba jawab secara umum ya, artinya nanti bisa ditanya dengan beberapa kominfo mungkin lebih tepat, atau misalnya katakan saja ada pasal 27 ayat 1 itu mengenai penyebaran dokumen elektronik yang berkaitan konten melanggar konstitusi. Ini analogi aja ya. Kalau saya nggak melihat dari pasal-pasalnya ya, saya lebih melihat pada saat tadi itu loh, pada saat kita mengangkat suatu konten ya, memang harus berkali-kali dipikir lagi gitu ya. Apakah ini bermanfaat atau tidak. Kedua, apakah akan menimbulkan kegaduhan. Ketiga, mungkin di beberapa orang tidak masalah, tapi di beberapa yang lain jadi masalah. Karenanya kita ngomong digital ethics sebenarnya gitu ya, etika digital, di mana ranahnya udah ranah publik gitu ya, tapi seperti informal gitu ya, tapi dibilang etis karena tidak ada yang tertulis misalnya. Kalau tadi yang dimaksud kena undang-undang itu lebih tinggi lagi, digital law ya. Jadi udah jelas-jelas tidak boleh gitu kan. Sudah ada undang-undangnya, namun itu yang saya bilang, seringkali kita nggak etis bahkan melanggar hukum. Banyak juga ya karena keterampilan digital skillnya kurang. Jadi niatnya positif, mungkin nggak negatif, tapi tidak tahu gitu kan. Tapi intinya dipikir lagi, karena sekarang kita berhubungannya sama di ruang publik itu tidak hanya pemerintah Indonesia atau masyarakat Indonesia, tapi juga sama dunia luar, negara-negara luar. Bahkan di YouTube, di Facebook aja, misalnya kita mengupload satu video bikinan kita yang musiknya nggak ada copyrightnya. Kalau kemarin cuma di mute, sekarang dia mulai bulan Oktober November tahun lalu kalau nggak salah, dia bilang tuh dia akan teruskan. Jadi artinya dia nggak bertanggung jawab, dia akan teruskan sama pemiliknya gitu.
Kalau di YouTube itu ada namanya claim gitu. Jadi intinya sih ini secara umum nanti mungkin narasumber yang lain bisa membantu. Jadi itu sih lebih kepada ngapain kita berdebat dalam arti kata ini boleh, ini tidak boleh. Sebenarnya basicnya aja, kembalikan ke dasarnya, niatnya positif. Ini memang lebih banyak ya buat orang banyak, oke. Itu pun kalau kita ngasihnya untuk tertentu. Sama juga seperti kalau pada saat kita memberikan komentar ya. Komentarnya perlu nggak ya? Kalau mau perlu disampaikan, kalau menurut saya kalau bisa japri atau direct message langsung ke orangnya lebih baik. Karena orang lain pertama ada yang macam-macam nih perspektifnya, persepsinya. Tapi ada juga yang pihak ketiga yang memang berniat negatif malah lebih parah. Itu aja sih. Dari saya terima kasih. Mungkin bisa menjawab nggak? Mudah-mudahan. Baik, terima kasih Pak Bambang telah menanggapi pertanyaan dari Bapak Rahmat. Semoga terjawab ya Pak ya mengenai kasus yang sudah terjadi itu. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih juga Pak Rahmat. Mohon izin Pak Rahmat untuk tetap berada di ruang webinar karena nanti akan kami sambung kembali.